Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. Bertemu kembali dengan saya Arya Narko dan sahabat saya Gustir Ya, yang sepertinya menggunakan baju baru nih ya. Tapi ini ada sesuatu yang bermasalah ini. Kayaknya ini oke. Ya. Kabalia ya orang Minang ya. Nah, ini hari ini banyak berita sebenarnya yang menarik. Cuman kita akan membawakan 3 berita seperti biasa. Ya. Mungkin bisa langsung Bang ya. Ya, kita pertama ke Binjai. Belum sampai Binjai sebenarnya ya. Sudah di Binjai ya? Sudah di Binjai. Sangat Binjai Timur. cun sekali nih beritanya. Nah, jadi tadi ditemukan sesosok mayat. Sosok mayat. Tadi pagi namanya kita sebut kah? Iya, atau Bang Anton lah ya. Anton ya. Anton. Ini sepatu ya. Sepatu. Atau lansia? Sudah lansia. Bukan sepatu lagi, ini lansia nih, 65 tahun, terbujur kaku di dalam satu kontainer. Dalam kondisi telanjang bulat. TB. Telanjang bulat. Telanjang bulat. Iya. Telanjang bulat. Ya. Nah, kontainer ini bukan kontainer sembarang kontainer. Iya, ini kontainer apa ini, Bang? Iya, kontainer ini sudah dijadikan dimodifikasi menjadi rumah. Ini dulunya sepertinya bekas franchise begitu franchise, makanan ya. Makanan, tapi sudah dijadikan sebagai tempat tinggal. Dan bukan sembarang tempat tinggal juga. Ya. Karena di situ dijadikan tempat prostitusi. Percucukan ya. Iya, percucukan duniawi. Iya, betul. Nah, ini tadi pagi ditemukan di situ. Jadi kontainer itu dihuni oleh seorang perempuan bernama Eli alias Bocor. Karena ada kurang-kurangnya katanya. Iya, disebut ada gangguan mental ya. Ya. Tapi Eli ini pula katanya menyediakan jasa prostitusi itu ya. Jadi dia ada kurang-kurangnya, tapi untuk yang satu itu dia nggak kurang kayaknya. Karena butuh cuan. Jadi Pak Anton ini dalam kondisi mabuk tua kabarnya, hendak berhubungan badan dengan Mbak Eli alias Bocor dalam tadi. keadaan mabuk tua, sudah buka baju, tiba-tiba saat ingin melakukan percucukan sepertinya kumat ini jantungnya gitu langsung meninggal dunia begitu dalam kondisi yang memang miris sebenarnya, tidak menggunakan pakaian. Dan Pak Anton ini warga Bogor. Ini mungkin kita langsung saja Bang. Iya, Bogor betulan. Iya, Bogor betulan. Bukan Jalan Bogor. Bukan. Jawa Barat. Jawa Barat. Jauh ya main-mainnya ya. Jauh. Sampai ke tempat Ibu Eli begini. Main lama kayaknya Bapak ini. Mungkin kita langsung saja nih Bang, lihat dulu videonya. Biar ada netizen videonya. percaya ya. Nanti disangka kita hoax pula. Iya, betul. Ada gangguan jiwa itu berapa? Aku? Memang ada gila-gila yang Ya, bukan kayak gila-gila gitu. Kalau dijang kayak apa udah nggak waras lagi belum. Orang asal tengah malam. Nah, itu video singkat ya. Tadi kita nggak mungkin menampilkan wujud. Tadi sempat terlihat sedikit lah, tipis-tipis lah kita lihat ya. Itu lokasi tempat percucukannya. Percucukannya. Dan kayaknya masih di situ mayatnya tuh tadi. Sepertinya sudah diangkat. Sudah. Kalau tadi belum nampak, memang itu lagi TB. Polos dia. Istilah orang-orang sekarang tanpa sehelai benang pun. Gitu ya. Ini memang sebenarnya miris ya, apalagi ini udah mau dekat Ramadan gitu ya kan. Bapak ini dalam kondisi mabuk mungkin ya. Memang kan kalau dalam kondisi mabuk ini ada orang yang memang
apa ya? Tersugesti bahwa hasratnya dia ya, hasratnya menggebu-gebu dan dia mungkin merasa kuat ya, kejantanannya meningkat. Iya. Padahal tidak Padahal sebenarnya. itu makanya saya jadi teringat satu lagu punk rock ya dari sosial-sosial. Itu apa? Liriknya itu kira-kira begini. Yang tua, yang berambisi, tak pikirkan kesehatan diri. Ini nafsu besar, tenaga kurang. Oh, gitu ya. Ini nafsu kuat ya. Besar, meluap-luap tapi nggak sadar Tapi diri nggak, dia. nah ini jangan ditiru lah. Ini kalau sudah berumur ya, kayak Pak Agus ini ya. Mungkin sudah bisa ini. Iya, Mbok ya ini kalau kata orang Padang nih, kata orang Minang ini sudah larui sanjo, Larui sanjo, ya kan? ya. Sedikit lagi sebenarnya. Betul, Sayur. betul. Mbok ya ke masjid Iya, gitu kan, atau berdoa untuk yang ya. muslim itu ke masjid. Iya. Kalau yang non muslim mungkin bisa ke gereja, Iya, betul, sering-sering ke sana. Jangan ini minum tua lagi ya kan, habis itu mabuk. Apa ya, jajan. percucukan tadi ya kan. Ya, ini mungkin kita langsung ke reporter kita Wen yang bisa menjelaskan kejadian apa ini ya, miris. Ya. Halo, selamat sore Wen. Selamat sore. Sore, Ben. Bang Ya. Arai, Bang Agus. Siap. Wen, ini saya dengar korbannya family ya. Bukan ya. Bukan ya, karena ini korbannya warga Bogor. Wen bukan warga Bogor. Bukan, ya. ya. Wen Skip dari Hindustan. Ya Wen, ini gimana ini kok bisa Bapak ini ditemukan meninggal dunia dalam keadaan telanjang bulat, ini gimana ceritanya? Baik Bang, kejadiannya sih ditemukannya mayat ini tadi pagi Bang. Ketika itu si Eli alias Butet Bocor sih nama panggilannya Bang. Makali ya. Ngeri ya. Terus. Nah, berdasarkan warga sekitar si Eli ini Bang mengidap ke gangguan kejiwaan gitu kayak Mental lah ya, gitu kan. gangguan mental lah ya. Mental. Dan berdasarkan keterangan warga juga tempat itu sering dijadikan tempat ngewek Bang kalau bahasanya. Oh, prostitusi lah ya. Prostitusi lah Bang begitu. Iya. Terang-terangan atau terselubung kan? Pagi tadi si Eli lari berteriak keluar dari peti kemas itu Bang, kontainer itu keluar meminta tolong ke warga sekitar bahwasanya ada yang pingsan gitu. Dia bilang pingsan. Nah, karena warga sekitar mengira dia sudah gangguan kejiwaan, pertama diraukan gitu. Oh, ini videonya nggak ada ya Pak Cipa ya? Kok lupa kayaknya main handphone ini Pak. Iya. Ya gimana Wen? Nah, karena mengalami gangguan kejiwaan, warga sekitar mengiraukannya gitu Bang. Jadi disangka jadi cecek disangka ya. main-main ya, karena dia dianggap gangguan mental gitu ya. Betul Bang. Namun 10 menit setelah itu baru warga penasaran kenapa dia lari nggak balik ke kontainer itu Bang. Lari terus saja gitu. Dia lari nggak balik lagi ya? Nggak balik lagi Bang. Oh iya. Meninggalkan jejak lah Bang, tapi meninggalkan kenangan lah istilahnya. Iya. Nah warga yang penasaran masuk gitu Bang ke dalam melihat ada pria tanpa busana tertidur gitu Bang di dalam. Telungkup ya apa sih? Telungkup. Nah setelah mencoba dibanguni nggak bangun-bangun, begitu akhirnya warga sepakat untuk melaporkan adanya mayat ini ke Polsek Binjai Timur begitu Bang. Oh, ini masuk wilayah Binjai Timur ya? Iya. Sudah ya. Kalau menurut warga ini Eli ini warga mana ini? Nah kalau berdasarkan keterangan warga sih dia udah lama di situ Bang, begitu menempati kontainer itu sejak supermarket itu tutup begitu Bang. Oh, supermarket itu ya awalnya ya. Iya, Gerai ya, waralaba ya. Berarti Eli ini kontainernya di depan. Eli ini bisa dibilang nge-street lah ya, anak street lah ya. Di Ya, jalanan betul, terus ya. Berpindah-pindah lah tempatnya katanya begitu. Oh, nomaden Bang. ya, kayak apa ya, suku-suku di zaman dulu gitu ya, nomaden ya. Jadi kebetulan ada kontainer, dia tinggal di situ gitu ya. Iya, karena lihatnya kosong, dia bertinggal di situ membawa pakaian-pakaiannya sih sebenarnya. Kira-kira Pak Anton ini apa pekerjaannya? Kok bisa dari Bogor, kok terus terdampar di Binjai, lalu ditemukan meninggal, ini gimana ini?
Nah, kalau si Antonnya sendiri sebenarnya sudah lama menetap di Binjai, Bang. Namun untuk secara jelas identitasnya masih dilakukan pengembangan oleh polisi. Oh gitu ya. Apakah Pak Anton ini biasa kan Binjai itu kawasan perlintasan ya antar kota. Mana tahu Pak Anton ini sopir gitu kan. Biasa kan yang suka jajan apa bisa dibilang orang-orang yang sering melintas lah ya. Bidik asmara lah, Bang ya. Iya. Apakah Pak Anton ini sopir atau gimana belum jelas ya? Belum jelas, Bang, masih dicari tahu sama polisi pekerjaannya, Bang. Baik. Dan Eli juga belum diketahui keberadaannya karena dia lari kan gitu. Cepat menghilangkan jejak. Iya, walaupun ada gangguan sedikit tapi dia sadar kalau yang gini-gini ya. Mungkin kalau yang kayak gini dia langsung hilang. Iya, hilang jejak ini. Iya, betul. Jenazah korban dibawa kemana ya? Ke rumah sakit Julham, Bang, untuk diotopsi. Keluarganya apa nggak ada di sini, Wen? Keluarga si tadi berdasarkan keterangan polisi ada keluarganya yang datang begitu, Bang. Tapi apakah itu istrinya atau kerabatnya belum bisa dijelaskan polisi sebenarnya, Bang. Iya, betul. Ya malu juga ya, mungkin ya namanya keluarga kan pasti sembunyi-sembunyi lah ya. Iya, kalau bisa pun pakai topeng dari kalender itu kan. Stempel kalender gitu ya. Iya, ini namanya kalau dalam Islam ini su'ul khotimah. Oh, su'ul ya. Su'ul. Kalau husnul kan mati yang baik akhirnya. gitu ya. Ini mati yang jelek ya. Iya. Iyalah. Ini juga yang reporter kita yang melaporkan juga punya kebiasaan begitu kan. Udah tobat ya. Ya, baik Wen. Terima kasih Wen. Mungkin nanti bisa follow up lebih lanjut. Mana tahu Ibu Eli tadi sudah dapat ya. Iya, Elinya di mana? Kemudian ini Pak Anton ini warga mana gitu kan? Memang dari Bogor tapi mungkin lama menetap di Binjai gitu ya. Ya mungkin itu saja Wen. Terima kasih banyak atas laporannya. Semoga tidak mencontoh Bapak Anton ya. Makasih Wen. Siap, Bang. Iya. Ya itu tadi Wen ya Bang ya. Wen ini juga pemain lama juga. Jadi kita harus mengingatkan lah ya. Iya. Karena sesama pemain udah lama nggak main. Ya kita lanjut berita kedua ini Bang, yang tak kalah. Kalau ini kita nggak boleh tahu. Enggak, ini mungkin tadi Pak Indra mungkin belum tahu. Tadi belum dikabari ya. Mungkin kita ke yang kedua. Kita lompat dulu langsung ke Medan kembali kita. Tadi ada ini ya. Ada semacam sidak. Inspeksi mendadak yang dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara. Bersama dengan Kepala Dinas Perdagangan. Ini memantau stok apa ini Bang? Sembako di pasaran, ini terutama yang belakangan ini menjadi isu nasional, isu besar, minyak goreng dan belakangan juga gula. Jadi dia melihat stok itu, memantau stok itu di pusat pasar Medan. Pak Gubernur ini ya? Pak Gub. Dan Forkopimda lah ya. Ya, nah ini beliau bilang katanya aman ini. Katanya aman. Katanya. Ya, kalaupun aman harganya cuman nanti mana tak akan aman. Aman. Stoknya aman sekarang. Tapi harganya gitu ya. Ini ya semuanya aman sih, daging aman, dan ayam aman. Cuma tadi pagi sudah 38.000 per kilo. Iya. Oh, daging potong. 38 atau 35 ya. Pokoknya dari sebelumnya 28.000. Juga sudah menembus angka 100. Iya, 100 lebih Bang. 100. Sudah. Kemarin saya lihat 100 sudah hampir 150 begitu. Oh iya. Iya, per kilogram. Mahal ya. Mahal. Apalagi sapi-sapi dari sana kan yang memang menjadi apa ya? Sapi-sapi yang tidak boleh dipotong gitu kira-kira. Kan ada negara yang memang nggak boleh memotong sapi gitu kan. Oh ya, ada India ya. Iya, India. Dan itu yang mahal. Ya Australia mungkin. Australia lebih karena mahal. Karena pakannya mahal katanya di Australia. Saya telepon juga teman di Australia kemarin. Nggak makan rumput kayaknya. Enggak, makan dedak. Iya, makan dedak. Iya, dedaknya pun yang bagus itu. Bagus. Iya. Ya ini kita mungkin Bang bisa langsung lihat videonya dulu Bang. Iya.
Ya ini kan kanan bang, dari ke sini ke kanan. Ketemu jalur ke Daksur. Kenapa? Tapi di sini dibuat spanduk. Jual nanti langsung dia. Ini yang pembagi. Ini langsung dia keluar harganya 13 per liter, nanti 14. Hanya 15.500. Ada itu ada sini. Untung 500 rupiah. Ini harus ya gabungan petugas. Jangan main-main harga. Ini pintu dulu ada yang nanti kita petakan berapa pasar yang harus di situ. Ini apa di filter? Saya tak melarang Anda ngambil untung karena Anda dagang. Tapi tak boleh harganya sampai ke dalam itu jadi 20. Iya, di dalam nanti kita lihat. Ngecek berarti. Kamu sebagai apa ini? Ya, kamu pokoknya kamu kerja aja. Pokoknya dia bertanggung jawab sama saya ya. Jangan main-main. Ya, Pak. Oke, nanti dipasang. Ini kalau nggak tegas kamu, kita bermain-main terus. Terus siapa namanya? Saya mau plastik, ya. Siapa? Siapa? Bantu. Siapa? Oke, oke ya. Jadi dialah yang menentukan harga ini. Harga yang dia turunkan adalah 13.000 per liter, 14.450 per kilo. Ini curah nih, saya cerita curah. Karena kalau yang sudah kemasan itu sulit sekali saya mengaturnya. Tapi yang curah ini kan untuk rakyat kita semua. Sampai ke dalam tadi ada yang 20.000, ada 18.000. Hanya jalan kaki dekat sekali nyampe. Kenapa seperti itu? Ini yang harus kita luruskan. Nanti ke depan ini mulai besok ada petugas di sini. Ada petugas dan mengatur harga. Saya minta maaf kepada rakyat saya semua, termasuk pedagang. Saya ikut campur dengan mengatur harga ini. Karena kalau tidak tegas kita atur, kasihan rakyat. Dan pada akhirnya mengganggu inflasi kita. Inflasi kita Sumatera Utara sekarang sudah 2,45%. Tinggal 0,15% dengan jarak limit atas kita. Untuk itu ini harus kita jaga semua. Kenapa saya bicara ini? Saya ada BI yang mendampingin saya, Pak Kalan nih, BI ini, Pak Dodi. Sehingga beliau warning saya, peringatkan saya, Bapak sekarang sudah 2,45. Bapak saya tinggal 0,15. Jadi kalau nanti persentase ini sampai di angka 3 lebih inflasi, itu sama dengan tensi. Nah itu Bang, tadi Bang Pak Gubernur minta maaf, ternyata dia bagus juga sih ya. Sur kita kalau ingin menetapkan satu harga lah, kalau bisa harga minyak goreng curah jangan di atas 15.500 begitu ya. Tapi memang dilematiknya pedagang kan juga butuh untung gitu ya, makanya dia juga yang minta maaf katanya kepada rakyat dan para pedagang gitu ya kan. Iya. Nah, ini 18.000 sampai 20.000 ya, masih ditemukan di pasar harganya. Ada yang kan dibilangnya tadi hanya berjarak beberapa meter, saya jalan kaki katanya ada yang 20.000 katanya gitu. Berarti di pasar itu sendiri ada harganya beragam, beda-beda ya, betul Bang. Mungkin dari distributornya kan. Iya. Tapi minyak goreng curah ini kan teringatnya dia subsidi kan? Iya mungkin ada, tapi mungkin ada juga yang ini yang dari lain-lain mungkin kan, makanya
bisa mahal gitu. Alasannya ya tadi produksinya mungkin kan. Ya mungkin kita langsung tanya ke reporter kita, Bang. Ya, ada Hani di sana. Hani. Halo Hani. Ada. Halo? Haninya belum masuk kah? Waduh, Haninya belum Ya, masuk ya. Haninya belum masuk. Nah, Coba ini kita review ya yang apa ini, Bang. Jadi kalau misalnya harga minyak ini tidak dijaga, ini bisa inflasi kata Pak Gubernur tadi. Ya. Ini bisa bahaya sehingga beliau ingin menjaga itu Iya, agar jaraknya tadi tinggal 0, sekian % ya. Kalau sudah 3% itu sudah mulai gawat lah. Ya, goyang ya. Kalau apa istilahnya goyang stang beca. Makanya harus dijaga dengan baik gitu ya. Dan itu katanya tadi sambil ini ya, nanti akan menempatkan petugas di sana untuk mengawal itu harga itu. Memang petugasnya bagus. apa kira-kira tuh ya? Ya ngecek lah, jangan sampai ini kan PP ya ditempatkan di situ berdiri-berdiri. ya, untuk harganya sekian gitu ya. Mungkin saya juga kurang paham ini soal apa. Apakah kita sudah terhubung ini dengan reporter kita? Ini kita masih menunggu ya, Bang. Masih menunggu. Kayaknya masih ikut sama Pak Gub tadi ya. Iya, tadi sepertinya reporter kita ini ikut rombongan tadi sepertinya. Nah, jadi sedikit agak lama. Nah, ini kita sedang menunggu karena Pak Sipayung berkomunikasi ini dengan Hani ya, di mana Dek gitu. Saya dengar. Nah, jadi soal harga apa minyak ini dulu, Bang. Kembali ini kan mau Ramadan ya. Apa-apa naik ya kan. Khususnya daging lah ya. Tapi tadi Pak Gubernur sudah janji bahwasannya harga minyak goreng ini akan stabil ya. Standar. Nah, ini yang sebenarnya banyak diharapkan juga. Jangan sampai nanti minyaknya langka gitu ya. Tapi ada yang menarik tadi dibilang Pak Gubernur itu. Inflasi ini seperti stroke. Seperti tensi. Oh, tensi Jadi kalau ya. tensi itu tinggi bisa stroke. Ya, kalau stroke semua terganggu katanya. Oh iyalah, ya terganggu lah kalau stroke. Badan pun nggak bergerak kan. Iya, mana Pak Terawan sudah dipecat dari nggak bisa dari cuci otak, ID kan? ya kan? Nggak bisa lagi. Iya. Ini apakah kita sudah terhubung kira-kira? Sudah masuk Hani? Nah, kalau belum mungkin kita lanjutkan geser saja dulu. ya. Kita geser. Kita geser langsung ke. Sudah kah? Sudah? Ya tadi ikut Pak Gub kayaknya. Iya. Agak payah memang tadi ikut Bapak susah itu. Memang sinyal kan harus. Ya ini dia, Bang. Nah itu dia. Nah ini ya kamera. Halo Hani. Kameranya agak di. Iya. Wah oke. Itu dia. Kayaknya di mana ini ya? Di pohon-pohon ya. Oh di rumah gubernur. Di rumah gubernur enggak? Iya di depan. Lagi apa ini kayaknya nongkrong sore kayaknya. Halo Hani. Ini tadi saya dengar Pak Gubernur ingin menjaga. Iya Bang. Ya, saya dengar Pak Gubernur ingin menjaga soal masalah inflasi ini dan menetapkan harga minyak curah kalau bisa katanya jangan sampai di atas 15.500 ini. Cek. Halo. Halo Hani. Halo? Wah, kayaknya terputus kembali. Ini sedikit apa ya? Terganggu jaringannya. Halo? Halo? Ya, kayaknya sulit ya. Kayaknya sulit ya. Kita geser saja ya, baik. Berita ketiga. Nanti mungkin kalau mau lebih mendalam terkait dengan minyak goreng ini besok bisa dibaca di website kita. Harian Tribun Medan juga di edisi cetak besok di Harian Tribun Sangat Medan. disayangkan memang karena sinyal ya kita nggak bisa ini juga. Banyak kayaknya pembatasan kalau di sana. Ya ini terima kasih ya, ini ada pembaca kita Nova Sativa ya. Mungkin ini kayaknya kepala puskesmas itu ya. Oh iya. Iya, engagement Bu. Ya terima kasih ya Bu ya sudah cukup perhatian. Kita sangat menunggu kedatangan Ibu lah membawa roti ganda ya sebelum Ramadan ini ya. Kalau bisa gitu ya. Iya. Punggahan. Ya. Mungkin kita lanjut Bang. Ini berita ketiga kita tak kalah miris sebenarnya dari Serdang. Ini terkait dengan vaksinasi. Ada
dikabarkan seorang siswa SD mengalami kejang-kejang dan mulut berbuih setelah disuntik vaksin. Ini namanya Iqbal Zulkarnain, 9 tahun, warga Kecamatan Galang, Deli Serdang. Ya. Jadi setelah disuntik katanya vaksinasi Senin kemarin tanggal 28. Nah, dia lemas kemudian tiba-tiba kejang dan habis itu mulutnya mengeluarkan buih. Waduh, ini membuat ibunya panik ya. Nah, sebelumnya dia ada gejala gitu, setelah divaksin itu ada kayak demam, batuk gitu sedikit gitu. Iya, batuk ya. Ini mungkin kita lihat dulu videonya, Bang. Ya, jadi jam 11. Ya. Jam 11 dia disuntik. Kira-kira mulai nggak enak badan itu setelah disuntik, dan kemudian sekitar jam 3 itu mulai kejang. 2 jam. Di hari itu yang sama. Di hari yang sama. Ya. Nah, keluarga kemudian membawanya ke rumah sakit. Ini ada kita videonya di rumah sakit nih. Nah, itu tadi video singkat ya. Memang kita karena nggak bisa menembus ke dalam rumah sakit, ICU ya. Iya, karena kebetulan kan ini masih COVID ya. Kemudian juga keluarga juga khawatir kalau pihak lain masuk ke sana ya. Nah, ini mungkin kita langsung, Bang, ke reporter kita saja, Indra Gunawan. Pak Indra ya. Ya, selamat sore Pak Indra. Iya, G17 ya Indra ya. Gabungan. Kurang 3 aja sama Pak Jokowi. 20. Pak Jokowi G20. G17, kurang 3. Ya. Ini begini Pak Indra, ini kan sudah kali kedua ya. Sebelumnya juga sudah ada juga kejadian serupa kemarin, anak-anak yang kabarnya meninggal gitu ya di Deli Serdang, dan ini juga terjadi lagi. Kira-kira bisa dijelaskan nggak ini kira-kira pertama kronologisnya seperti apa, kemudian apa kira-kira yang menyebabkan anak ini kejang dan mulutnya berbuih setelah divaksin begitu? Ya. Dapat saya sampaikan, jadi peristiwa ini terjadi kemarin itu tepat hari Senin. Jadi sekitar pukul 11 ini orang tua anak, kedua orang tuanya, ibu dan bapaknya ini sama-sama membawa anaknya ke salah satu sekolah SD negeri yang ada di desa di Kecamatan Galang. Jadi pada saat itu berdasarkan keterangan orang tuanya, khususnya ibunya, tadi saya sempat ajak wawancara. Jadi ibunya itu mengatakan pada saat anaknya itu divaksin memang diakui terlebih dahulu dilakukan screening, namun screening yang artinya pemeriksaan tanya jawab gitu. Ya. Jadi namun untuk persoalan screeningnya, ibunya mengaku pada saat itu hanya ditanyai sebatas apakah ada demam, apakah ada batuk, hanya seperti itu. Bahkan ibunya sendiri itu berani mengucap sumpah karena memang tidak ada pertanyaan yang begitu mendalam ditanyakan oleh tim medis kepada dirinya. Jadi meski anak yang divaksin, namun untuk persoalan screening ini ditanyakan langsung oleh tim medis kepada kedua orang tuanya, yang dalam hal ini menjawabnya adalah ibunya. Jadi setelah menjalani vaksin tetap dilakukan observasi 30 menit, belum boleh meninggalkan area meninggalkan lokasi vaksin. Jadi di waktu 30 menit itu tidak ada sama sekali terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baru dari sekolah ini anaknya langsung mereka bawa ke rumah seperti biasa. Di rumah masih sempat makan siang, dikasih vitamin yang mereka dapatkan dari area lokasi vaksin, termasuk juga meminum air kelapa dan juga bir brand seperti itu. Jadi kejadian kejang-kejang ini baru terjadi di saat anak si Iqbal Zulkarnain ini pada saat itu
sekitar pukul 14.30 ini sedang menonton bersama abangnya, jadi sedang menonton. Baru di saat akan tidur, ini tiba-tiba abangnya melihat adiknya ini kejang-kejang dan pada saat itu mengeluarkan buih. Dari situlah kemudian dilaporkan kepada kedua orang tuanya. Jadi sebelum dibawa ke rumah sakit, ini Iqbal Zulkarnain ini sempat mereka bawa ke klinik yang terdekat dari rumah. Baru kemudian karena kejang-kejang ini cukup menggemparkan banyak orang, terakhir ini sampai juga ke telinga tim dari puskesmas. Jadi oleh tim puskesmas ini datang melihat kondisi anak di klinik, baru kemudian karena untuk menghindari hal-hal yang lebih buruk tidak terjadi, ini baru sekitar pukul 7 malam ini si Iqbal ini dibawa ke rumah sakit RSUD Amri Tambunan. Nah, sampai sejauh ini itu Iqbal Zulkarnain sendiri masih terus dirawat. Jadi ini dokumen video yang kita dapatkan ini saya dapatkan tadi dari Camat Faisal Nasution. Jadi memang bisa sama-sama kita ketahui kondisi anak ini sudah lumayan baik, sudah bisa dada-dada ke arah kamera, sudah bisa senyum, meskipun ini untuk sel darah putihnya ini disebut ini saat ini kondisinya cukup kurang tidak dalam keadaan normal seperti biasanya, seperti itu. Jadi untuk mengenai indikasinya itu apa kira-kira? Tadi kan Indra sebutkan ada dia minum air kelapa dan juga susu beruang ya, netral susu UHT gitu kan, susu UHT bermerek beruang kan, dan sebelumnya dia juga minum makan obat. Ini apakah kira-kira ini ada komplikasi obat dengan minuman yang diminumnya itu? Karena sudah minum kelapa, minum susu UHT dan minum vitamin, apakah itu ada pengaruhnya? Jadi saya tadi sempat wawancara sama Kadis Kesehatan, ini Dr. Ade Budi Krista. Jadi Dr. Ade ini menyebutkan bahwasanya sejauh ini dia berpendapat kejadian kejang-kejang yang dialami oleh Iqbal ini diprediksi tidak ada kaitannya dengan masuknya vaksinasi ke tubuh si Iqbal. Hal ini lantaran kejadian kejang-kejang itu terjadi maksud saya melewati dari waktu 30 menit. Artinya diyakini Dr. Ade apabila sebelum 30 menit terjadi efek kejang-kejang barulah itu bisa disebut karena adanya vaksin. Tapi karena ini sudah beberapa jam, jadi dianggap ini belum, untuk sementara ini belum ada kaitannya sama vaksinasi. Meski demikian, ini tim untuk Pemkab sendiri masih menunggu analisis medisnya apakah ada hubungan untuk memastikan apakah ini benar-benar karena vaksin atau karena hal lain. Jadi masih menunggu. Ini karena memang masih kurang dari 24 jam belum didapatkan kesimpulan apa penyebab dari kejang-kejang ini. Namun berdasarkan pengakuan dari orang tua, Bang, ini anaknya ini punya riwayat kejang-kejang karena pernah di usia 4 tahun si Iqbal ini pada saat itu step. Nah, step, jadi makanya pada saat musim anak-anak dilakukan vaksinasi, itulah yang membuat orang tuanya mempertimbangkan supaya anaknya tidak dulu vaksin, seperti itu, Bang. Indra, ini tadi sempat juga saya baca ininya ya, beritanya tadi yang dikirimkan bahwa vaksinasi ini diminta sendiri oleh si anak karena dia nggak boleh sekolah katanya karena belum divaksin. Itu bagaimana, Indra? Memang di beberapa sekolah sepertinya ada turun aturan itu bahwa anak-anak yang belum divaksin itu tidak bisa sekolah. Termasuk di Medan juga kemarin sempat turun itu aturan, tapi kemudian nggak jadi. Nah, di Deli Serdang apakah memang itu sudah berlaku? Iya, jadi Bang, semenjak kurang lebih 2 bulan terakhir ini Bupati Deli Serdang Bapak Asari Tambunan ini telah mengeluarkan surat edaran dalam rangka percepatan vaksinasi yang ada di wilayah Deli Serdang.
terkhusus untuk kalangan pelajar ini memang dari surat edaran yang dikeluarkan, orang-orang yang bisa melakukan kegiatan belajar tatap muka ini hanya diperbolehkan untuk anak-anak yang sudah menjalani vaksinasi. Bagi yang anak-anak belum menjalani vaksinasi ini belum diperkenankan untuk belajar tatap muka dan bergabung di area sekolah, karena memang menghindari agar tidak terjadi penyebaran COVID di area sekolah. Jadi karena sudah 2 bulan kurang lebih si Iqbal Zulkarnain ini tidak belajar tatap muka di area lingkungan sekolah. Kemarin dalam beberapa minggu terakhir ini, berdasarkan pengakuan ibunya, anak ini terus mendesak ibunya, orang tuanya, untuk dirinya bisa divaksin, gitu Bang. Jadi karena ingin bersekolah ya. Ya, karena berdasarkan keterangan ibunya, anaknya ini sudah jenuh juga belajar dari rumah, sementara melihat teman-temannya pergi ke sekolah, pulang dari sekolah. Inilah hal-hal yang dirindukannya, sehingga pada kemarin itu ibunya mencari tahu di mana area lokasi vaksin supaya anaknya bisa cepat-cepat divaksin, seperti itu Bang. Ini kan ada kekhususan ya untuk orang-orang yang memang tidak bisa divaksin, seperti anak inilah. Apakah memang tidak ada upaya dari orang tuanya atau mungkin juga dari dinas pendidikan bahwa anak-anak yang memang tidak bisa divaksin karena satu alasan medis itu tidak perlu divaksin? Karena ini memang kasus ini kan memang belum jelas ya apakah itu ada korelasinya antara vaksin dengan penyakitnya. Tapi apakah ada semacam itu, ada keringanan lah atau ada kekhususan untuk anak-anak yang seperti itu yang nggak usah divaksin ya sekolah aja. Yang penting dia nggak sakit gitu. Dan jaga prokes gitu. Ya, jaga prokes. Apa ada? Sejauh ini Bang, itu Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang sendiri ini masih membuka peluang kepada anak-anak yang belum vaksin untuk bisa belajar tatap muka di lingkungan sekolah. Hanya saja keterangan untuk belum dapat divaksin ini harus dari keterangan dokter, seperti itu Bang. Jadi tidak bisa hanya sekedar ketakutan tersendiri dari orang tua gitu Bang. Jadi untuk kasus ini Bang, bisa saya tambahkan Bang, untuk kedua orang tua anak ini sendiri itu sebenarnya Bang sudah divaksin. Hanya saja selama ini mereka ini takut anaknya untuk dilakukan divaksin gitu Pak. Iya. Takut dia seperti itu. Karena sudah punya riwayat step ya. Iya, riwayat step itu. Saya juga pernah step dulu. Iya. Berarti nggak usah divaksin ya? Ya gitulah. Karena silakan. Lagi serius ya. Jadi kan Bang, kalau untuk anak ini sendiri sebenarnya tinggal di desa Penggalangan. Nah, desa Penggalangan ini di sekolah aslinya itu orang tua murid ini sudah menyampaikan bahwasanya anaknya jangan divaksin dulu ketika dilakukan ada kegiatan vaksinasi. Nah, pada saat itu orang tua sudah menyampaikan alasannya kepada pihak sekolah, anaknya belum bisa divaksin karena pernah punya riwayat bahwa saya pernah mengalami step kejang tinggi pada saat usia 4 tahun. Jadi kemarin itu kegiatan vaksinasi yang dilakukan itu di luar lingkungan sekolah si Iqbal sendiri, artinya di desa lain gitu Pak. Seperti itu. Tapi memang tidak ada surat medis ya. Ya memang aturannya seperti itu. Aturannya harus ada surat medis. Ini Dinas Pendidikan sendiri memperbolehkan kalau memang anak memang secara medis menurut keterangan dokter belum boleh divaksin, ini Dinas Pendidikan juga membuka peluang untuk bisa belajar tatap muka di sekolah Bang. Ya. Baik Pak Indra, terima kasih banyak. Mungkin nanti bisa ditindaklanjuti khususnya menyangkut apa kira-kira penyebab pastinya. Apakah tadi seperti yang Bang Agus bilang ada kontraksi obat antara obat kemudian susu kemudian dan air kelapa gitu ya. Nah, ini yang perlu ditegaskan agar juga masyarakat bisa tahu begitu Pak Indra. Ya, terima kasih banyak Pak Indra. Semoga
apa ya, hari-harinya semakin cerah gitu ya. Salam sama Pak Bupati ya. Tadi katanya dia baru ketemu Pak Bupati. Yang menyambut tim PSD Deli Serdang. Yang berhasil maju ke Liga 2. Liga 2 ya. Baik, terima kasih Pak Indra. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Sore. Ya. Nah, itu tadi Pak Indra ya. Dengan bajunya G17 ya. G17 tampan memang ya. Cuma kurang 3 dari Pak Jokowi. Pak Jokowi G20, dia G17. Ini mirip apa ini Pak SBY sebenarnya Pak Indra ini, cuman kalah di jahitan pinggir aja. Jahitan pinggir. Sama kurang tinggi juga. Itu tadi 3 berita ya. Yang pertama menyangkut masalah temuan jenazah seorang laki-laki yang tergeletak tanpa busana di dalam satu kontainer yang ditinggali oleh seorang perempuan yang disebut-sebut itu mengalami gangguan kejiwaan. Tapi dengan gangguan kejiwaannya dia membuka open BO. BO ya. Apa itu? Dia sudah go public. Jadi siapapun yang ingin memakai jasanya bisa di situ kontainer itu. Dan Texas juga ya di pinggir jalan. Itu makanya selama ini apakah tidak terdeteksi atau gimana, atau dibiarkan saja karena memang dia kurang waras ya. Cuma orang-orang yang memiliki orang waras tapi mempunyai libido lebih dan kadang-kadang nggak waras juga, dia memanfaatkan kondisi itu gitu kan, termasuk Bapak Anton tadi. Pak Anton. Mudah-mudahan ya keluarga yang ditinggalkan bisa tabah, ya kan. Kemudian kontainer ini bisa dibereskan lah agar tidak jadi tempat tidak jadi tempat perkistutan lagi gitu kira-kira. Pencucukan duniawi. Itu yang pertama. Yang kedua ini tadi soal masalah sidak ya jelang Ramadan menyangkut peredaran minyak goreng. Tadi Pak Gubernur bilang minyak goreng stoknya aman. Gitu ya, tapi cuma masalah di harga aja. Harga. Tapi justru di situ masalahnya. Makanya Pak Gubernur tadi minta kalau bisa minyak goreng curah itu tidak di atas 15.500. Beliau juga katanya meminta maaf kepada rakyat dan pedagang gitu ya. Karena kalau ini tidak dikendalikan akan terjadi inflasi yang menurut beliau itu mirip dengan gejala stroke ya kira-kira ya. Kalau inflasi mirip ini dengan tensi darah ya. Tensi kalau ketinggian itu bisa stroke. Gitu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga ini tadi juga wakil wali kota juga melakukan sidak Pak Aulia ya, Aulia Rahman ya. Dan dia bilang stoknya itu juga aman. Pak Aulia Rahman ada nanti ketika bulan Ramadan tiba dan mau masak-masak atau apa gitu. Itu stoknya ada. Stok ada, cuma kalau harga itu persoalan lain. Betul ya. Pak Aulia Rahman ya. Saya juga punya teman Aulia Rahman, tapi pengusaha JNE, dia bukan counter JNE. Saya juga ada. Ada T-nya juga. T Aulia Rahman namanya. T-nya apa? Dia sepertinya Melayu juga, Pak Aulia. Jadi dia Sultan Melayu. Saya juga ada kenal tuh Aulia Pohan. Besan Pak SBY. Betul. Nah itu yang kedua. Yang ketiga tadi soal masalah vaksin ya. Ada seorang anak masih kelas 3 SD setelah disuntik vaksin beberapa jam kemudian mengalami kejang-kejang, mulutnya berbuih ya. Jadi kalau dilihat-lihat memang ini anak sempat minum air kelapa, kemudian minum susu UHT dan kemudian juga memakan vitamin. Nah ini juga jadi tiga. Apakah mungkin itu ada kontraksinya dan dia juga memiliki penyakit bawaannya dari dalam, pernah mengalami step ya kecil. Saya juga pernah step juga. Nah ya, makanya itu bisa jadi gerot. Ya orang step kan ya sampai kalau saya nakal-nakal dulu kau tidak ingat kata saya lihat saya gigit itu bang ininya. Ya karena step itu ya. Sering dulu waktu kecil. Lumayan. Kalau sudah panas tinggi kan, demam, itu kejang kan. Sekarang masih sering kambuh? Enggak. Semenjak rutin dulu kan.
Ada pengobatan herbal. Iya. Ya, ada herbal. Perlu diteruskan itu kayaknya. Perlu diteruskan. Dilarang. Nanti cari-cari kontainer pula kayak tadi ya. Iya, itu ya soal masalah vaksin ini. Dan masih ini tadi persoalannya adalah anak ini ternyata tidak merasa nggak enak sama ini, karena kawan-kawannya semua sekolah ya kan, kawan-kawannya sekolah, dia nggak bisa sekolah sendiri karena ada larangan untuk anak-anak yang belum vaksin itu nggak boleh sekolah tatap muka gitu ya. Ini apa ya? Kayak orang ada bupati di sana itu nggak boleh ini katanya kalau belum vaksin nggak boleh beli gas. Ini 3 kilo katanya. Gemblong juga ya, apa sih korelasinya gitu ya? Apa gitu. Barangkali kalau ini oke lah ya. Karena sekolah tatap muka rame anak-anak. Itu bupati yang sana tuh yang anaknya sempat dilaporkan ke Polda itu ya. Oh iya, yang katanya berantem yang bilang banci-banci itu ya. Iya betul. Tapi nggak jelas kasusnya. Nggak jelas. Dan tiba-tiba pelapornya kena teror lagi kan? Oh, yang katanya dibakar itu. Iya. Inilah Pak Bupatinya ya. Apakah ini ada kaitannya, kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Tapi soal itu. Tapi kok berdekatan gitu? Iya kan? Agak aneh juga ya. Aneh emang. Cuma tapi kalau soal kebijakannya itu aku aneh sih sampai sekarang aneh tuh. Kenapa? Apa korelasinya orang mau beli gas kok harus ini gitu? Harus. Seperti kelihatan sekali itu pemaksaannya di vaksin itu ya. Iya. Padahal di dalam undang-undang warga negara ini berhak menentukan kesehatannya sendiri gitu kan. Makanya kalau mau buat aturan baru itu ubah dulu undang-undangnya gitu. Ya maksudnya kalaupun disuruh vaksin gitu, disarankan untuk vaksin, ditekankan untuk vaksin, jangan jangan dikorelasikan sama hajat hidup orang banyak dong. Ya orang mau beli gas gimana? Masa nggak boleh gara-gara belum vaksin? Masa hubungannya pakai kayu bakar gitu ya? Tapi kalau dia mau masuk satu mall gitu atau mau sekolah seperti tadi oke. Anak-anak ini harus vaksin dulu sebelum sekolah gitu kan? Belanja gitu sudah vaksin Pak? Belum. Nggak boleh? Boleh Pak. Dan dia bilang saya dulu step jangan sampai saya step di sini gini-gini pula ya betul gitu kan? Jadi berabe kalian nanti ayah kalian. Ini soal kebijakan ini juga banyak sebenarnya kebijakan yang muncul menimbulkan kontroversi. Ini jelang Ramadan kemarin masyarakat sibuk juga dengan adanya kabar soal kebijakan sholat tarawih gitu kan, yang katanya harus booster dulu, baru boleh ikut sholat tarawih. Siapa yang bilang itu? Inilah kan kita, aduh. Itu yang bilang tuh. Malah Pak Jokowi bilang kita ini terlalu kebanyakan peraturan, tapi memang anak buahnya juga banyak kali buat peraturan ya. Ini juga aneh juga sekali sebenarnya. Ya Pak Jokowi tegurlah anak buahnya. Ya. Bisa kita ajukan jadi ketua MUI itu yang bilang itu ya. Yang bilang itu ya. Iya, yang bilang itu ya soal mengatur apa ini. Jadi ketua MUI aja sekali. Iya kan? Atau jadi menteri agama. Harus booster tarawih. Enggak loh, kalau tarawih itu ya apa ya? Tuhan kan nggak nanya itu. Kau sudah booster belum? Makanya ini sulit, kan berhubungan dengan apa semua diatur begini apa. Pak Jokowi udah bilang, Presiden, kita ini sudah terlalu banyak peraturan. Kan aneh-aneh juga aneh ya. Orang balap mobil boleh rame-rame balap apa boleh. Itu 100.000 loh yang datang ke situ. Nggak dicek tuh kok udah booster nggak ditanya kalau udah booster makanya ini tolong dong ya. Ini presiden loh, masa presiden dilawan kan gitu ya. Presiden loh yang bilang negara ini sudah terlalu banyak peraturan katanya gitu ya. Nah ini anak buah Pak Jokowi jangan terlalu banyak buat aturan lah ya. Iya, kadang yang aneh-aneh kadang. Ya ini sudah mau Ramadan, biarlah masyarakat ini menjalankan ibadah dengan tenang, nyaman gitu ya. Pakai booster ya. Ini tingkat ke apanya? Makrifatnya ya. Kemakrifatannya. Ini sama-sama Pak Bupati tadi nih. Iya. Mau beli gas harus booster. Harus booster ya kan? Ini mau tarawih harus booster.
booster. Ya kan? Tapi kalau nonton apa-apa ya. Booster. Kalau ngumpul-ngumpul acara-acara ini nggak perlu lah ya. Menteri datang apa ini nggak perlu Nggak booster. perlu booster. Ya yang penting ada wartawan foto-foto gitu. Kirim rilisnya gitu. Iya. Ya, kita berharap apa ya? Jangan sampai lah terlalu banyak aturan ya yang membuat masyarakat jadi marah, resah, gundah gitu ya. Iya. Apalagi ini mau Ramadan ya. Ya cukup aja kalau yang merasa tidak sehat ya nggak usah. Ya nggak usah masuk. di rumah ya kan. Atau kalau perlu di setiap apa itu di masjid misalnya pakai apa ya kayak kita di bawah kan. Di masjid dekat rumah saya malah bisa gini set gitu kan, panas tempel. pulang. Kau nggak bisa Set masuk, gitu kan. nanti membahayakan. Ya Kan kalau nggak misalnya sudah ada gejala ya nggak usah. masyarakat nih gampang lah kalau sekarang orang tinggal udah sadar bilang aja. kok. Iya, nggak perlu misalnya ditekankan harus begini harus itu Iya, yang buat orang sudah sadar. Sekarang aja kalau sudah kita kayak di kantor ini lah kita kan kalau sakit ada imbauan nggak usah Ada, masuk iya. ya kan. Ya udah Masuk kerja dari rumah, rumah gitu ya kan. kan. Ya gitu juga sih kalau sholat kalau apa ya kan. Nggak perlu karena ada- saya baca di medsos sudah banyak ini yang marah sebenarnya. yang mau mengusulkan Bapak itu jadi ketua MUI. Marahnya gini. Kayaknya baru kita yang mengusulkan itu. Iya, ya kalau memang mau gitu ya. Kita usulkan lah jadi ketua MUI gitu ya. Karena bisa kan Bapak ini Bisa. multi talenta dia. Bisa banyak hal gitu ya yang Di bisa. atasnya lagi kalau dia. Iya. Oh iya betul tidak bisa kami sampaikan. Tidak bisa kami sampaikan itu. Tapi harapannya itu tadi ya kan, biarlah semua ini beribadah dengan nyaman dan tenang gitu ya. Karena nanti kalau terlalu dikekang sekali apalagi soal ibadah ini nanti orang bisa marah gitu ya. Nanti bisa dibanding-bandingkan itu balap kemarin nggak ditanya-tanya tuh sudah booster atau enggak ini atau kegiatan gitu-gitu. Sempat diancam sama Dorna. Jadi kita bisa merubah peraturan untuk sesuatu yang mungkin kepentingannya ini ya. Iya. Kemarin itu kan awalnya MotoGP itu kan kita ada peraturan untuk karantina. Kalau yang dari luar kan. Iya. Ini nggak ada. Pembalap-pembalap itu ada karantina. Nggak ada. Kenapa? Karena Dorna bilang kalau kalian bikin karantina kami batalkan di Indonesia. Kembut lah kan. Kembut lah. Rusak ini. Ini udah keluar modal banyak nih katanya kan. Pucuk rusak nih ya. Iya. Batal karantina. Tapi apakah soal kebijakan booster ini ada kaitannya juga dengan perpucukan? Karena mungkin vaksin sudah dibeli kan, jadi harus menjelang kedaluarsa. Oh iya. Nah, ini apakah anak yang kejang-kejang tadi disuntik vaksin kadaluarsa? Nggak tahu ya. Kemudian enggak ya. Apa kok berubah kan? Jarak vaksin itu dari vaksin kedua ke booster itu kan berubah. Dulu 6 bulan kalau nggak salah kan. 6 bulan atau 8 bulan gitu kan. Sekarang 4 bulan aja bisa. Makanya Apa yang menyebabkan itu? Indikasi medisnya apa? apa ya? Apakah sekarang ternyata yang paling efektif itu justru penyuntikannya itu setelah 4 bulan. Secara medis, kalau secara medis Gitu seperti ya, itu kita bisa terima. Misalnya ini Misalnya kita bisa terima melalui tiba-tiba melalui analisis kajian medis yang panjang yang gitu dilakukan ya. oleh para tim ahli pakar dokter, gitu ya. Para pakar bukan fakar ya, bukan fakar. Bukan. Kalau fakar sudah dipanggil Mabes Polri. Soal perbinomoan perbodongan. Ya kan? Penipuan ya. Nah kalau tadi berdasarkan kajian para ahli oke lah ya Pak. Kita terima. Ini kan nggak ada penjelasan itu. Tahu-tahu dari 6 bulan 8 bulan kok jadi 4 bulan. Kenapa? Iya, kenapa ya? Kenapa kalau sudah divaksin bisa kena COVID lagi ya? Kenapa gitu ya? Iya. Terus kenapa harus 3 kali gitu ya? Dan awal-awalnya kan kita bilang itu ya. Kalau udah kena vaksin itu sudah supaya kena satu. Imunnya terbentuk gitu ya. Susah kena satu. Kemudian kalaupun kena itu antibodinya apa namanya istilahnya sakitnya itu nggak terlalu lama gitu. Kenyataannya enggak juga ya kan ya. Ada yang sudah 3 kali vaksin dengan prokes yang sangat super ketat ya kena juga kan. Berarti nggak ampuh ya vaksinnya 7 lapis itu kena juga. Nggak ampuh ya vaksinnya. Kita nggak bisa mengatakan. Iyalah ya. Oke, ini sudah terlalu jauh ya. Tapi faktanya ya sakitnya sama ya. Malah lebih lama. Baik Bang, ini sepertinya kita sudah terlalu jauh. Kita hanya berharap
pada Ramadan kali ini semuanya bisa berjalan dengan aman, tenang ya. Yang mau terawih ya terawih gitu ya. Yang mau banguni sahur gitu ya. Oh iya, itu jadi perdebatan juga sekarang karena dulu yang semalam itu kan soal ada lagi. Iya, tahun lalu kan. Gitu ya. Bising katanya gitu kan. Enggak lah ya. Oh, itu apa ya, dia keluarkan mungkin peraturan apa pendapat-pendapat, ayat-ayat pun mulai bermunculan. Ya kan, sudahlah mulai ya dari kan? itu kemudian soal warung Padang udah mulai nih. Warung nasi lah, warung nasi ya. Sudahlah itu semua. Tidak boleh buka di siang hari puasa. Udah ada yang mengeluarkan gitu aturan fatwa. Udah ada berfatwa. Ada. Di satu daerah di Jawa lah ya. Pokoknya jangan sampai lah ada kisru-kisru ya kan, yang orang berdagang, dagangannya diangkut ya kan, sementara dia udah janganlah lagi gitu-gitu. Udahlah yang jualan ya biarkanlah jualan. Namanya kita dia enggak ngeleceh-ngeleceh. Iya gini, misalnya makan gitu kan, enggak kan? Enggak gitu kan. Kan enggak ada orang kayak gitu. Jadi di depan rumah makan Padang itu dia makan keluar. Mana yang puasa, cari puasa. Iya, gitu kan enggak gitu ya. Iya. Ya yang makan dia diam aja makan karena memang dia butuh makan kan. Seperti yang disampaikan sebelumnya, namanya kita berpuasa ini kan ya kita harus mampu menahan diri gitu kan. Kalau kita nengok orang makan terus kita makan, berarti kita tanyakan lah ini apa kita ini kekokohan keimanan kita ya. Pokoknya gitu, semoga Ramadan kali ini bisa berjalan dengan lancar ya. Lebaran bisa mudik gitu ya. Boleh mudik katanya. Boleh. Besar juga tuh kan. Balik lagi ya. Aduh, mudah-mudahan ya semuanya bisa berjalan lancar. Ya itu saja yang bisa kami sampaikan. Kalau ada kata-kata kami yang salah, kami mohon maaf. Itu sebenarnya hanya kesilapan. Iya. Soal MUI tadi kami nggak serius kok. Nggak serius. Ya. Tapi kalau mau dianggap serius, ya kami bisa juga memberikan dukungan. Iya, ya. kita dukung lah. Mungkin itu saja. Terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Medan.